warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu anil nari sab'ina harifan. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi rahimani wa rahimakumullah. Tiada kalimat yang patut terucap dari lisan yang semoga Allah menjaganya sejak di permukaan dunia ila yaumil qiyamah kecuali ucapan dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan dan sekaligus diujikan. Seiring dengan hidayatul bayan wa taufik, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa mendampingi dan mengiringi kehidupan kita ini akan memperkuat keimanan kita dan sekaligus akan memberikan motivasi kepada kita untuk bisa membenargunakan nikmat Allah secara benar dan baik. Sebagaimana Allah mengingatkan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu bisa menjadikan kekafiran sementara ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah senantiasa mendampingi kita. Ayat ini merupakan hujjah, ayat ini merupakan landasan dan sekaligus penuntun. Maka marilah kita camkan salah satu di antara hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mana beliau mengingatkan, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran akan datang kepadamu sebagai hujjah atas landasan kebaikan yang kamu lakukan. Demikian juga Al-Quran akan datang kepadamu sebagai penuntut. Mengapa ayat Allah setelah datang kepadamu kamu abaikan, kamu lalaikan, dan seolah-olah Allah tidak pernah memberikan peringatan ini. Wa iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat ma'assalam semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri toladan yang telah memberi keteladanan kepada umatnya dalam seluruh ruas kehidupan. Marilah kita benar-benar menjadikan momentum Ramadan kita kali ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk membenargunakan dan menjadikan kita sebagai salah satu di antara hamba-hamba Allah yang pilihan, yang nanti dalam hadis dikatakan menjadi satu kecemburuan para nabi dan syuhada. Mereka cemburu dengan orang yang dipilih oleh Allah ini sebagai aulia. Oleh sebab itu, sebagaimana judul yang kami bawa, kami ditanyakan oleh takmir, judul apa kiranya? Marilah momentum Ramadan ini kita jadikan peluang bagi kita untuk menjadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat identik dengan dua syarat untuk menjadikan aulia Allah ini amat sangat dimungkinkan, amat sangat mungkin didapatkan ketika kita menghayati, kita merenungkan, dan kita berupaya dengan sungguh-sungguh agar momentum Ramadan ini benar-benar mengantarkan kita sebagai sosok aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah menjelaskan, ketahuilah bahwa sesungguhnya aulia Allah, bahwa kekasih Allah, para wali Allah itu mempunyai dua sifat. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih hati, mereka tidak pernah mengalami satu kerundungan jiwa. Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan kondisi hatinya, menggambarkan kondisi jiwanya, bukan menggambarkan kondisi fisiknya. Kita tidak diberitahukan oleh Allah bahwa aulia Allah itu begini fisik orangnya, gagahnya, kekayaannya, bukan. Sehingga kalau Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan satu legitimate dari Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad menyampaikan dengan hawa nafsunya, tapi kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yanduru asmanakum wala suwarikum walakin yanduru qulubikum wa amalikum. Allah tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimanakah fisikmu, bagaimanakah dengan bahasa Jawa ulesmu, bukan. Walakin yanduru qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang diperhatikan oleh Allah bagaimanakah kondisi hati kita dan amal kita. Karena hati sebagai panglima, dia tidak akan memerintahkan kecuali bagaimanakah kondisi kualitas hati kita. Maka Ramadan inilah momentum untuk muhasabah, mengevaluasi hati kita. Kalau fisik mungkin kita bisa saling melihat, bila bisa saling komentar, dan kita pun akan bersenang hati ketika satu dengan yang lain berkomentar, Masya Allah, jenengan saya lihat penglihatannya begitu bagus, setua ini tidak pakai kacamata, wah merasa senang. Jenengan setua ini saya lihat jalannya masih tegap dan sebagainya, merasa nyaman. Tapi urusan hati ketika kita sampaikan, jenengan setua ini kok masih jelilatan, jenengan setua ini kok masih celometan, kira-kira bagaimana kita? Kita akan naik pitam dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk urusan hati, marilah kita jujur dengan hati kita, jujur dengan kualitas keimanan kita. Muslim sejatikah kita atau munafik diri kita? Maka hendaknya diri kitalah yang mewaspadai kondisi hati kita. Maka ayat ini disampaikan, ayat ini disosialisasikan dalam rangka untuk kita bisa mawas diri. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain dijelaskan di Quran surat Al-Anfal, insyaallah di ayat yang pertama di ujung akhir itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia meyakini, dia tidak ragu dan tidak was sumelang dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan, yang diperhatikan oleh Allah bukan fisik, yang diperhatikan oleh Allah bukan kondisi yang tampak kasat mata, yang diperhatikan oleh Allah adalah kualitas hati kita. Allah mengabarkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang menjadikan mereka terbebaskan dari ketakutan dan kesedihan? Allah memberikan bayan, memberikan penjelasan. Apa itu?
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Sehingga mengapa Allah memberikan kemudahan kami, menggerakkan hati kami, takmir dan seterusnya. Sehingga bertanya, kira-kira judul apa? Ini semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan peluang kepada kita untuk menjadi aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sehingga puasa kali ini, peluang kali ini bukanlah menjadi sesuatu beban, tapi kita persiapkan diri kita. Iman dan takwa ini merupakan habit, merupakan kebutuhan kita. Rasa ketergantungan kita kepada Allah, rasa butuhnya kita dengan keimanan ini, dan wajibnya kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala apapun urusannya, dimanapun keadaannya. Maka seiring dengan ayat yang kami bawakan, mengapa sampai Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kuntah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mempunyai makna yang dalam, mempunyai makna yang begitu esensial. Di mana saja kamu berada, dalam posisi apa saja kamu, senantiasa jadilah orang yang bertakwa. Apakah sebagai seorang anak, maka Allah mengingatkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Maka sebagai seorang anak, perintah Allah untuk tidak mensekutukannya dan sekaligus untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan bahkan di Quran surat Luqman dijelaskan, seandainya kita beda akidah, beda keyakinan, beda agama, maka kita wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap harus memperlakukan beliau, hak beliau sebagai orang tua. Inilah ma'asal hadirin, satu kandungan yang luar biasa. Ketika kita iman dan takwa kita benar, mengantarkan kita kepada satu akhlakul karimah. Sehingga hadis Rasul tadi mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi'is-sayyi'atil hasanat tamhuha. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaknya engkau pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nah, inilah momentum Ramadan ini. Bagaimanakah cara kita memanage hati kita, mengatur hati kita, merasakan tentram dengan keimanan dan merasakan nyaman dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa puluh tahun, berapa puluh kali, berapa ratus kali kita mendengarkan Quran surat Al-Hujurat, khususnya warga Kabupaten Sidoarjo, nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudahkah engkau menghiasi iman dalam hatimu? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang-orang yang beriman itu, dia menjadikan hiasan keimanan dalam hatinya. Wa karrohaikumul kufra, dia benci dengan kekafiran, dia benci dengan pelanggaran pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kezaliman dijadikan satu momentum kebaikan, maka dia pun berontak dalam hatinya. Dia pun tidak bisa menerima ketika kezaliman itu dijadikan momentum satu kebaikan. Wa karraha ikalmul kufra wal fusuq.
permusuhan, kefasikan, pelanggaran peraturan Allah, wal isyan, dan perbuatan dosa, maka dia pun tidak bisa menerima. Maka barulah ini dikatakan sebagai orang beriman. Maka ketika keimanan dan ketakwaan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk pengisi hati kita, Allah memberikan jaminan, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka busyra, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia merasa tenang karena tidak ada hak-hak Allah yang dia langgar dan tidak ada hak-hak manusia yang dia dolimi. Karena itulah, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan dilihat dari sisi materinya. Takmir masjid, mengadakan buka bersama dan sebagainya, ini untuk melatih diri kita. Inilah Rahman Rahim Allah, kecintaan Allah. Mereka tertanamkan liyut'imukum liwajhillah la yuridu jazaan wala syukura. Kami berharap para takmir mengadakan bukan berbuka bersama, tidak mengharapkan yang lain. Liyut'imukum liwajhillah, mereka berharap wajah Allah. La yuridu jazaan wala syukura, mereka tidak menginginkan satu penghormatan ataupun ucapan terima kasih. Mencukupkan. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira, mencukupkan balasan dari Allah, mencukupkan Allah sebagai saksinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kami sampaikan satu hadis Rasulullah yang mana beliau menjelaskan, ketika Rasulullah menjelaskan masalah aulia ini, maka sahabat bertanya, qala rajulun, ya Rasulullah, man aulia Allah? Siapa yang dikatakan sebagai aulia Allah? Qala alladzina idza ru'u dzukirallah. Beliau menjawab, kalau kamu melihat orang itu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada kaitannya dengan hadis Rasulullah, wa khuliqin nasa bi khuliqin hasanin. Ketika kita bertemu dengan seseorang itu, ketika dia seorang pedagang, dia pun tahu bagaimanakah aturan dan tatanan perdagangan menurut aturan Allah. Kalau dia seorang pejabat, dia pun tahu bagaimana kebijakannya akan berbuah kebajikan, bukan berbuah satu kemalangan dan satu kehiruk-pikuan. Jadi apapun dia pun akan terpandang sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah memberikan kriteria demikian. Maka dalam satu hadis yang sedikit lagi perlu kami sampaikan, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba Allah ini ibadan yaghbuduhum, di antara hamba Allah ini ada yang mereka menjadi min ibadillahi ibadan, para hamba Allah yaghbuduhum al-anbiya'u wasyuhada, mereka merasa beriri hati di antara kalangan para nabi dan para syuhada. Maka ketika ini disampaikan, maka sahabat pun bersemangat, malah bertanya, ila man hum ya Rasulullah, siapa kiranya mereka itu ya Rasulullah? Apa yang mereka melakukan? La'allana nuhibbuhum, sehingga menjadikan kami bisa menyintai mereka. Mencintai mereka. Maka Rasul menjawab, qala wahum qaumun tahabbu, yakni satu kaum yang mencintai fillahi min ghairi amwalin wala ansabah, yakni sosok yang mencintai Allah bukan karena harta ataupun dikarenakan nasab. Inilah ma'asyiral hadirin yang
disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwasanya mereka mencintai bukan karena mereka partner kerja atau mereka sebagai keluarga. Wujuhum nurun, mara wajah mereka begitu bercahaya. Ala manabiri min nuri, maka mereka ditempatkan dalam suatu mimbar yang terbuat dari cahaya. La yakhafuna, mereka tidak akan merasa takut. Idza khafan nasu, ketika manusia merasa takut. Wala yahzununa, dan tidak merasa sedih. Idza khazinan nasu, ketika manusia merasa sedih. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah menjelaskan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan kesedihan, tidak akan takut dengan apa yang dihadapi di akhirat, dan tidak merasa sedih dengan apa yang ditinggalkan di dunia. Karena apa? Mereka mereka memaket kehidupan ini dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan baginda Rasulullah. Satu di antaranya, tidaklah berwasiat kecuali berwasiat sebagaimana wasiat Nabi Allah Ibrahim. Wa wassa biha bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dia berwasiat dengan sebaik-baiknya kepada anak putrinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral hadirin, marilah momentum Ramadan kali ini benar-benar kita bersiap meningkatkan kualitas puasa kita, yang insya Allah puasa ini ada 4 tingkatan. Pertama, kita melaksanakan puasa karena Islam kita. Bunyanul Islam khamsah, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah, setelah dia bersyahadat tiada ilah kecuali Allah, wa Muhammadar Rasulullah, kemudian aqamas shalah, maka inilah menjadikan dasar seorang yang berpuasa wajib baginya untuk sholat. Orang yang sholat wajib baginya berpuasa selagi tidak ada uzur syar'i yang membolehkannya. Selanjutnya, karena keimanan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhirnya. Yang ketiga, marilah puasa kita tingkatkan sebagai puasa yang mengantarkan kita kepada sosok yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai seorang yang muhsin. Al-ihsan an ta'budullaha ka'annahu yarah fa illam takun yarah fa innallaha yaraka. Hendaknya engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Dan yang terakhir, marilah kita jadikan momentum Ramadan kita ini, puasa kita ini, sebagai puasa yang benar-benar mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak kita laksanakan puasa ini untuk semata mencari ridha Allah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh banyak pelajaran, sungguh banyak peluang yang diberikan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan. Marilah kebaikan itu kita jadikan satu kesempatan bagi kita untuk menambah, untuk memperberat timbangan kita. Allah mengingatkan kita, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, merekalah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Sementara orang yang ringan timbangannya, merekalah yang merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan demikianlah ma'asyiral hadirin sedikit tausiah yang bisa kami sampaikan. Kebenaran semata dari Allah, kekurangan dari kami pribadi. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memberikan kemudahan kepada kita secara jasmani dan rohani untuk menerima, menyerap ayat Allah,
Karena sebagaimana Rasul mengatakan, man kana yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dijadikanlah dia sebagai sosok yang faham dengan agama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innal ghafurur rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.